Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Askila dengan NIM 230501501501057. Baik, di sini saya akan mengkaji dua buku, yakni novel Fahrenheit 451 dan novel perang. Yang pertama adalah novel Fahrenheit 451. Ada tiga aspek yang akan saya cari, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berfokus pada apa yang ada, dan dalam konteks Fahrenheit 451 ini berarti realitas distopian, yaitu gambaran kehidupan masyarakat yang gelap atau menakutkan yang biasa terjadi di masa depan, di mana digambarkan dalam buku tersebut masyarakat dikendalikan oleh pemerintah yang mengawasi dan mengontrol penyebaran informasi melalui buku. Pada masa itu, buku dianggap sebagai benda yang terlarang, di mana orang-orang yang membaca buku atau menyimpan buku, mereka akan mendapat hukuman berupa buku mereka akan dibakar, bahkan rumah mereka pun bisa dibakar sekaligus. Ini menandakan bahwa pada saat itu buku dianggap sebagai benda keramat, sehingga pemerintah sangat menekankan agar orang-orang tidak membaca buku. Berbeda dengan yang terjadi pada saat ini, di mana buku dianggap sebagai sumber pengetahuan dan sumber ilmu pengetahuan. Sedangkan pada masa itu buku dianggap sebagai sumber ketidakbahagiaan atau buku dianggap sebagai sumber kesedihan. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berfokus pada bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Dalam Fahrenheit 451 ini berarti proses bagaimana karakter memahami dan mengetahui tentang dunia mereka. Karakter Montag dalam novel Fahrenheit 451 adalah seorang pemadam kebakaran yang hidup di masa depan distopian, di mana buku-buku dilarang dan dibakar. Pada awal cerita, Montag adalah seorang yang taat pada sistem dan tugasnya sebagai pemadam kebakaran. Namun seiring berjalannya cerita, Montag mulai merasa tidak puas dengan kehidupannya yang datar dan tanpa makna. Montag menjadi terinspirasi oleh seorang gadis muda bernama Clarissa yang mempertanyakan kehidupan dan memberitahu Montag tentang keindahan dan pentingnya buku. Pertemuannya dengan gadis itu mengubah pandangan Montag tentang dunia dan mendorongnya untuk mencari pengetahuan yang sebenarnya. Seiring perjalannya cerita, Montag mulai merasa terisolasi dari masyarakat yang hanya terobsesi dengan hiburan dangkal dan kepuasan instan. Dan lalu ia bertemu dengan sekelompok orang yang menyembunyikan buku-buku dan membaca buku-buku tersebut mereka secara diam-diam. Montag bergabung dengan mereka dan menjadi terlibat dalam perlawanan terhadap sistem yang menekan kebebasan berpikir dan pengetahuan. Karakter Montag berkembang dari seorang yang taat pada sistem menjadi seseorang yang berani melawan otoritas dan mencari kebenaran. Dia mengalami perubahan dalam pemikiran dan tindakan dan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan kebodohan. Montag sendiri adalah karakter yang kompleks, penuh semangat dan berani, yang mencoba menghidupkan kembali kebebasan berpikir dan pengetahuan dalam masyarakat yang terkendali. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berfokus pada nilai dan etika. Dalam buku Fahrenheit 451, nilai dan etika yang ada adalah mengajak kita untuk mempertanyakan, menghargai pengetahuan, dan melawan otoritas yang berlebihan. Buku ini mengingatkan kita akan pentingnya kebebasan berpikir, pendidikan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjaga masyarakat beradab. Baik, buku yang kedua adalah novel perang karya Rama Wirawan yang terbagi atas tiga aspek pula. Yang pertama ontologi berfokus pada apa yang ada, dan dalam novel perang, novel ini menceritakan tentang kehidupan perang seorang pemuda yang stagnan dan terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang monoton atau itu-itu saja. Ia merasakan kehidupannya tidak berwarna dan ia mencoba hal-hal baru, sesuatu yang awalnya menurut pandangannya tidak menyenangkan atau menarik. Ternyata di balik itu ia menemukan kehidupan yang ia cari, kehidupan yang berwarna yang membuatnya keluar dari kehidupan yang hampa. Epistemologi berfokus pada bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Dalam novel perang ini bisa berarti proses bagaimana karakter memahami dan mengetahui tentang dunia mereka, seperti bagaimana karakter utama dalam novel perang
Perang Hayat digambarkan sebagai seorang yang hidup dalam kesendirian dan memiliki sikap sinis terhadap dunia yang terang benderang seperti mal, gedung megah, dan restoran mewah. Ia mengalami pergolakan jiwa dalam cerita. Ia mencari jalan keluar dari kebosanan dan ketertarikan dengan sistem yang ada, serta berusaha menemukan makna hidup yang lebih dalam. Hingga akhirnya ia bertemu dengan orang yang mampu merubah pandangannya akan dunia. Ia juga memiliki hubungan dengan seorang perempuan bernama Mira yang mereka kenal saat kuliah. Hubungan mereka membahas tentang subversi cinta dan filosofi dunia punk, anarki, liberalisme, neoliberalisme, dan kapitalisme. Hingga akhirnya Perang Hayat mendapatkan tempat pulang dan rumah yang menenangkan melalui sosok Mira. Yang terakhir adalah aspek aksiologi. Aksiologi berfokus pada nilai dan etika. Dalam novel Perang mengajarkan kita pentingnya menjadi kritis terhadap norma-norma sosial dan konformitas dalam masyarakat. Karakter utama dalam novel ini memiliki naluri berontak dan mencoba mencari jalan keluar dari kebosanan dan keterkaitan dengan sistem yang ada. Novel ini menekankan pentingnya ekspresi diri dan kebebasan berpendapat. Terakhir mengajak pembaca untuk berpikir secara kritis tentang isu-isu sosial dan budaya yang diangkat dalam ceritanya.